والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jemaah Maghrib Masjid Raya Makassar yang saya muliakan, malam ini kita akan membaca subtema yaitu Al-Jaishul Islamiyu Yataharraku Nahwa Badrin. Pasukan Islam bergerak menuju Badar. Sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal jaish ghairal mutahhab fa kharaja min naqbil madinati wa madha 'ala tariqatir ra'isi ila Makkah hatta balagha bi'rar rawha wa lamma irtahala minha taraka tariqa Makkah biyasari wa anharafa dhatal yamin 'ala an-naziyah yuridu badran fasalaka fi nahiyatin minha hatta jaza wadi'an yuqalu lahu rahkan bainan naziyah wa baina mudayyakus safra thumma marra 'ala al-mudayyak thumma yansabba minha hatta qaruba minas safra wa hunalika basbas benu Amrul al-Juhni wa Abi al-Zabba al-Juhni ila Badrin yatajassasan lahu akhbar al-air. Paragraf ini menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bergerak bersama dengan pasukan yang pasukan yang sebetulnya tidak memiliki persiapan yang begitu matang. Fa kharaja min aqbal Madinah, lalu keluar dari arah celah Madinah dan berlalu melewati jalan utama yang mengarah ke Mekah hingga akhirnya sampai kepada satu sumur yang namanya Sumur Rauha. Tatkala bertolak atau berangkat dari situ, beliau memposisikan jalan menuju Mekah di sebelah kirinya dan berbelok ke arah kanan yang menuju Naziyah. Tentu dalam hal ini tujuannya menuju Badar, satu tempat. Lalu beliau menelusuri pinggirannya hingga memotong jalan sepanjang lembah yang diberi nama, lembah itu namanya Ruhkan. Yuqalu wadi'an yuqalu lahu Ruhkan. Jadi lembah itu bernama Ruhkan. Lembah ini terletak antara Naziyah dan jalan sempit di kawasan Safra. Kemudian melewati jalan sempit tersebut dan dari situ mengarah ke dekat kawasan Safra. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Basbas bin Amr al-Juhani
dan Ali bin Az-Zagba Johani ke Badar guna memata-matai kafilah Quraisy. Jadi mencari tahu, itu taktik strategis yang dilancarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengutus orang kepercayaannya untuk mencari tahu, mencari informasi tentang perkembangan dan situasi di lokasi. Ini memberikan syarat bahwa Rasulullah itu tidak sekedar turun ke medan tempur tanpa suatu pertimbangan yang logis, tanpa suatu pertimbangan berdasarkan keadaan yang terjadi. Karena keadaan ini menjadi pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya. Padahal kalau kita berpikir, kenapa Rasulullah SAW tidak mendapatkan seperti pertolongan, keajaiban pada saat itu juga? Itu menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditampilkan oleh Allah sebagai contoh, sebagai inspirasi. Kalau Allah mau, itu gampang saja. Tapi itu tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah ini contoh. Kalau selalu terjadi di luar daripada hal yang normal, mungkin orang mengatakan wajar ya, tidak bisa dicontoh karena dia memang seorang rasul. Ya, tentu di luar semua hal yang normal itu bisa terjadi. Tapi terjadinya ini seperti Rasulullah mengutus sahabat untuk pergi ke lokasi mengecek keadaan, itu menunjukkan bahwa ada hal yang bisa dicontoh. Seorang yang ingin melihat dan berhadapan dengan hal yang sama di kemudian hari dari kalangan umatnya, ini bisa menjadi contoh bahwa jangan terjun ke lokasi tanpa ada suatu pertimbangan. An-nadhiru fi Makkah, peringatan bergema di Mekah. Wa amma khabarul 'iri fa inna Aba Sufyan wa huwal mas'ulu anha. Di sini diceritakan bahwa adapun berita tentang kafilah Quraisy, Abu Sufyan yang bertindak sebagai penanggung jawab dalam konteks ini, kana ala ghayatin minal haytati wal hazri, bertindak ekstra hati-hati. Jadi juga Abu Sufyan dari kalangan Quraisy itu juga sangat berhati-hati, bahkan ekstra hati-hati di dalam menghadapi Rasulullah dan para sahabat. Ini adu strategi. Rasulullah punya strategi, Abu Sufyan pun sebagai penanggung jawab dari kalangan Quraisy itu juga punya taktik dan strategi. Hal itu dilakukan karena mereka dia mengetahui dengan pasti bahwa jalan menuju Mekah itu tidak sedang baik-baik saja, tidak dalam keadaan aman. Karena Rasulullah juga punya pasukan yang sangat diperhitungkan. Abu Sufyan juga tidak ingin bertindak gegabah, mengambil langkah yang ceroboh. Dia juga harus memperhitungkan langkah-langkah yang akan diambil. Karenanya
dia selalu mencari-cari berita dan bertanya kepada setiap para pengendara yang dia temui. Mencari tahu. Siapa tahu ada Rasulullah, pasukan Rasulullah yang sedang menunggu di depan. Itu juga dilakukannya. Tak berselang lama, kemudian Abu Sufyan ini mendapatkan satu kabar, mendapatkan satu bocoran, informasi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad itu sudah melakukan mobilisasi massa, mobilisasi pasukan. Ini dilakukan untuk mencegah, untuk menghalau, untuk membayang-bayangi langkah kafilah Quraisy yang sedang berupaya untuk menaklukkan atau mengalahkan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abu Sufyan juga memperkerjakan yang bernama Damdam bin Amr al-Ghifari untuk misi pergi ke Mekah guna menyeru orang-orang Quraisy agar menyusul kafilahnya sehingga dapat mencegahnya tidak jatuh ke tangan Muhammad. Lalu pergilah Damdam tadi yang disuruh oleh Abu Sufyan. Dia pergi bergegas menuju Mekah untuk menuruti instruksi Abu Sufyan tadi. Tatkala ia sampai di Mekah, maka dia pun berteriak dari perut lembah dengan berdiri di atas untanya, sementara dia sengaja membuat kondisi untanya dengan hidung terpotong, posisi kantong celananya aut-autan seperti bajunya tercabik-cabik, seraya berkata, "Wahai orang-orang Quraisy." Ini namanya untuk memprovokasi ya. Itu untuk membuat satu hal yang di luar yang biasa, sehingga memberikan shock terapi kepada orang-orang Quraisy agar berhati-hati dari Muhammad dan pasukannya itu. Itu sengaja dilakukannya. Lalu berteriak kira-kira kurang lebih begini bahasanya, "Wahai orang Quraisy, ya ma'syarah Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, kafilah, harta-harta kalian yang bersama Abu Sufyan telah dicegat oleh Muhammad." Ini sekalipun ini hoax. Jadi hoax itu udah biasa. Cuma istilah ini baru kita kenal. Istilah hoax itu lebih banyak ketika ada media sosial yang membuat masif istilah ini dikenal, membuat istilah ini populer. Tapi sebenarnya itu sudah terjadi seperti ini. Katakan bahwa sekarang harta kalian itu sudah jatuh ke tangan Muhammad, padahal belum. Itu hoax namanya, tanpa ada sumber yang kalau tidak diklarifikasi, wah ini benar-benar bisa memprovokasi. Lalu mengatakan, "Aku rasa kalian tidak akan mampu menyelamatkan. Kirimkan bantuan demi keselamatan kita semua. Jangan ragu mengirimkan bantuan." Padahal sekali lagi ini adalah bentuk provokasi. Berikutnya, Ahlu Makkah yatajahhazuna lil ghazwi. Ahlu Makkah
yatajahhazuna lil ghazwi. Penduduk Mekah itu sudah, kira-kira artinya itu adalah bahwa penduduk Mekah itu sudah bersiap-siap atas provokasi yang dilakukan oleh Damdam tadi, yang dibawa instruksi Abu Sufyan, itu membuat satu langkah maju menurut versi mereka, bahwa kalau orang-orang Quraisy sudah terprovokasi, maka dia akan turun, semua akan kemudian menyatu dengan kafilah-kafilah Quraisy. Maka di sini katakan bahwa penduduk Mekah bersiap-siap sekali lagi untuk berperang. Fatahfazun nas sira'an wa qalu aizan Muhammad wa ashabu an takuna ka'iri binil Hadrami. Mendengar hal itu, orang-orang bergegas secepatnya seraya berkata, apakah Muhammad dan para sahabatnya mengira akan terjadi akan terjadi pada kafilah itu seperti yang terjadi pada kafilah Ibnu Hadrami? Nah, sama sekali tidak. Demi Allah, sungguh dia akan tahu bahwa bukan demikian. Mereka dalam posisi dua pilihan, ikut serta berangkat atau mengirim utusan sebagai wakilnya, sebagai delegasi. Akhirnya mereka beramai-ramai berangkat sehingga tidak seorang pun dari kalangan pemuka mereka yang tinggal selain Abu Lahab. Dia lebih memilih untuk mengirim wakilnya yang kebetulan berhutang kepadanya. Dia manfaatkan. Mereka mengumpulkan semua kabilah Arab yang berada di sekitar mereka, dan tidak seorang pun dari marga-marga Quraisy yang tidak ikut selain Bani Adi, di mana tidak seorang pun dari mereka yang ikut serta. Ini yang tidak dari Bani Adi ini tidak ikut dalam ini. Qawamul Jaisi al-Makki, ini berikutnya, sub berikutnya, kekuatan pasukan di Mekah. Jadi Qawamul Jaisi al-Makki, kekuatan pasukan di Mekah. Wa kana qawamul hadzal jais nahwa 1300 muqatil fi bidayati siri. Jadi pasukan Mekah ini berkekuatan sekitar 1.300 tentara pada permulaan perjalanannya. Namun bersamanya ada 100 kuda, itu beriringannya. Walaupun mungkin ini kurang lebih lah begitu, 100 kuda dan 600 perisai serta unta yang banyak sekali, sehingga tidak diketahui persis berapa jumlahnya. Kemudian ini Abu Jahal bin Hisham memegang komandan umum pada saat itu. Jadi komandan umum sedang dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham. Sementara yang bertindak sebagai penyuplai makanan adalah 9 pemuka Quraisy. Jadi supplier logistik itu ada 9 pemuka Quraisy. Dalam sehari mereka menyembelih 9 ekor unta dan hari berikutnya 10 ekor. Jadi itu yang menjadi kekuatan logistik mereka. Itu juga menjadi isyarat bahwa memang dalam strategi perang
Tidak semua orang turun 100%, karena harus ada yang mempersiapkan logistik. Ada yang berjuang dengan harta mereka. Orang kafir Quraisy sekalipun, orang munafik dari kalangan Quraisy sekalipun, itu mereka solid. Sebagiannya turun ke medan perang dan sebagiannya mempersiapkan logistik untuk menjamin, memastikan bahwa tidak ada yang mati kelaparan di lokasi mereka berjihad. Muskilatu qabaili Bani Bakr. Kabilah-kabilah Bani Bakar menjadi kendala. Walamma ajma hadzal jaysh alal al-masir zakarat Quraisy ma kana bainaha wa baina Bani Bakr minal adawati wal harb wa khafu an tadribahum hadhil qabail minal halq. Tatkala pasukan ini sudah sepakat untuk bergerak dan orang-orang Quraisy teringat akan adanya permusuhan dan peperangan antara mereka dan Bani Bakar, karenanya mereka khawatir kabilah-kabilah ini akan menolak mereka dan dari belakang mereka akan membuat posisi di antara dua bara api, dalam artian dia khawatir dia kecolongan. Istilah dari belakang tidak selalu menunjukkan posisi, tapi kelalaian yang bisa membuat mereka jatuh, mereka kalah strategi. Hal ini hampir saja mengurungkan niat mereka, akan tetapi ketika itu muncullah iblis dalam wujud Suraka bin Malik bin Ju'sum al-Mudliji, pemimpin Bani Kinana. Ini jadi dia berkata kepada mereka, akulah yang akan menjadi pelindung kalian. Jadi iblis datang menyamar seperti dia menjadi pelindung. Nah, ini tentu menjadi sebuah pelajaran bagi kita di tengah-tengah adanya pasukan yang siap untuk berjuang menyelamatkan diri dan harta mereka. Itu seringkali iblis tampil sebagai seorang pemimpin yang baik, sebagai seorang yang sangat arif, tapi sesungguhnya iblis menggunakan strategi itu sebagai upaya untuk menaklukkan mereka. Itulah sebabnya, karena strategi iblis itu adalah strategi yang halus, yang tidak terlihat kasar, tapi sesungguhnya strategi iblis itu selalu bertentangan atau berbanding terbalik dengan apa yang menjadi langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya dalam Al-Qur'an dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau iblis ini memang bosnya, tapi secara umum Al-Quran mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti pola-pola dan langkah-langkah setan. Setan menjadi musuh yang paling pasti. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Cuma kadang-kadang orang tidak mengetahui apakah ini iblis atau bukan, karena sering dia mewujud dalam bentuk sebagai orang baik. Nah, pada saat itu yang bisa mengecoh baik orang baik dari kalangan umat Islam maupun dari apalagi kalangan mereka orang-orang kabilah Quraisy itu.
Jaisu Makkah yataharrak, pasukan Mekah mulai bergerak. Wahina izin kharaju min diyarihim kama qala Allah Ta'ala bataran wariya'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Ini dalam surah Al-Anfal. Ini diceritakan bagaimana mereka, ya, ketika itu keluarlah mereka, yaitu keluar dari rumah-rumah mereka dalam kondisi seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 47, yaitu bataran wariya an-nasi wa yasudduna an sabilillah, dengan rasa angku dan dengan maksud riya kepada manusia serta menghalangi dari jalan Allah. Yang mereka menyongsong persis seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tindakan mereka mengasah besi, berarti mereka telah memerangi Allah dan memerangi Rasul-Nya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, yaitu wa gadau ala hardin qadirin. Dengan tindakan mereka mengasah besi, berarti mereka telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ya, dan dari mereka pergi dengan membawa ke permukaan dan kedengkian. Kemurkaan dan kedengkian. Ini fanatisme, kemarahan dan kemurkaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semakin membara. Tak terbendung lagi kekecewaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekecewaan mereka terhadap pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa bahwa mereka sangat terganggu. Itu padahal sebetulnya mereka ingin mencelakai Rasulullah, itu niat pertamanya, seperti diceritakan pada halaman-halaman sebelumnya, bahwa tujuan utama sebenarnya kabilah Quraisy ini adalah ingin menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pengaruhnya sudah diketahui begitu, sudah sangat masif sekali terjadi di Yasrib atau di Madinah kala itu, atau sekarang Madinah. Maka hal inilah yang membuat mereka selalu berupaya menghabisi Rasulullah. Jadi situ awalnya. Al-iru tafalat wa kana min qissati Abi Sufyan annahu kana yasiru ala tariqir ra'isi walakinnahu lam yazal hazran muti kazan wa dha'afa harakal listikshafi. Kafilah Quraisy berhasil lolos, sementara kisah Abu Sufyan sendiri, dia menempuh jalan utama namun senantiasa berhati-hati dan siap siaga, bahkan menambah frekuensi patroli pemantauan mereka untuk memastikan bahwa kondisi dalam keadaan aman. Tatkala dia sudah mendekati kawasan Badar, tempat perperangan itu, kafilahnya lebih dahulu maju hingga bertemu dengan Majdi bin Amr. Abu Sufyan menanyainya perihal pasukan Madinah, maka dia menjawab, saya tidak melihat seorang pun. Ya. Yang katakan di sini, faqala ma ra'aitu ahadan angkarahu illa anni qad ra'aitu rakibina qad ana unahan ila hazati. Tatkala dia sudah mendekati kawasan Badar,
kafilahnya lebih dahulu maju hingga bertemu dengan Majdi seperti yang tadi di kalimat sebelumnya. Kemudian dia mengatakan, saya tidak mara'ait, saya tidak melihat seorang pun yang perlu dicurigai. Hanya saja tadi saya melihat 2 orang penunggang kuda yang berhenti ke arah bukit ini, kemudian mengisi tempat air mereka lalu berangkat. Abu Sufyan pun bergegas menuju ke tempat mereka berdua, di mana tempat itu berhenti tadi, lalu mengambil kotoran unta mereka dan mengamatinya. Ternyata didapati bercampur biji kurma. Lalu dia berkata, demi Allah, ini tidak lain adalah makanan binatang orang-orang Yasrib. Nah, orang-orang Yasrib itu orang-orang Madinah. Di situ ada Rasulullah SAW dan para sahabat. Lalu dia kembali ke kafilahnya dengan cepat dan pergi dengan mengubah perjalanan ke arah barat menuju pesisir. Artinya dia tidak menggunakan lagi jalan utama yang melewati Badar dari arah kiri, karena dia tahu, wah ini berbahaya. Berbahaya kalau lewat seperti itu. Dengan begitu kan dia bisa berhasil selamat berserta kafilahnya dari incaran pasukan Madinah. Kemudian ini pasukan Rasulullah dan sahabat, ini disebut pasukan Madinah atau Yasrib. Jadi pasukan Mekah kemudian terpecah. Tatkala pasukan Mekah menerima surat tersebut, maka mereka pun bermaksud pulang kembali, akan tetapi Abu Jahal dari kalangan Quraisy itu berdiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan seraya berkata, demi Allah. Jadi nama Allah itu juga mereka gunakan, demi Allah kita tidak akan pulang hingga berhasil mengambil alih Badar, lalu tinggal di sana selama 3 hari sambil menyembeli unta sebagai makanan mereka. Jadi kalau menyembeli unta bagi orang Arab itu menjadi makanan harian mereka. Demi Allah tidak akan pulang hingga berhasil mengambil alih Badar, lalu tinggal di sana selama 3 hari sambil menyembeli makanan tersebut tadi itu dan meminum arak. Jadi tradisi meminum arak itu balok kalau kita istilahnya di sini, itu terjadi di kalangan orang-orang Quraisy. Mereka menjadikan itu sebagai kebiasaan dan sekaligus menjadi simbol persaudaraan mereka jika minum bersama-sama, walaupun sebenarnya ini menjadi sumber pertengkaran bagi mereka. Akan tetapi sekalipun Abu Jahal telah bersikap demikian, namun Akhnas bin Syarik memberikan isyarat agar pasukan kembali saja, namun mereka tidak mau menaatinya. Akhirnya dia dan Bani Zuhra itu tetap memutuskan kembali, dan dia kebetulan sebagai sekutu mereka sekaligus pemimpin mereka dalam pasukan ini. Maka tidak ada seorang pun dari Bani Zuhra yang ikut serta dalam perang Badar tersebut. Dia keluar. Kemudian jumlah mereka sekitar 300 orang. Setelah kejadian itu Bani Zuhra tetap menghargai pendapat-pendapat Akhnas bin Syarik, sehingga dia senantiasa ditaati dan diagungkan oleh mereka. Lalu ini dari Bani Hashim lagi. Bani Hashim rupanya ingin kembali, namun Abu Jahal bersikap keras terhadap mereka seraya berkata, kelompok ini tidak boleh pisah, tidak boleh memisahkan diri dari kita dan hingga kita kembali. Tidak boleh terjadi seperti itu. Ini Bani Hashim.
Pasukan Mekah akhirnya terus melanjutkan perjalanan menuju Badar dengan kekuatan 1.000 tentara. Itu menurut versi buku sejarah ini. Lalu pasukan ini meneruskan perjalanan hingga singgah di kawasan yang dekat dengan Badar, di balik bukit pesisir pada pinggiran yang paling jauh dari perbatasan lembah Badar itu. Jadi istilah angka 1.000 itu ya kira-kira estimasi. Siapa yang tahu sesungguhnya wallahu a'lam. Tapi disebutkan angka 1.000 ini untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Tapi hakikat angka 1.000 itu ya mereka lah yang tahu kalau bahwa angka 1.000 itu tidak selamanya berarti 1.000 betul. Jadi sama juga di dalam Al-Quran kalau mengatakan 1.000 tahun, 1.000 bulan itu bukan berarti 1.000 dalam bentuk angka pasti, tapi maksudnya kurang lebih seperti itu. 1.000 itu berarti kurang lebih 1.000, bisa kurang bisa lebih. Makanya dalam Al-Quran kalau kita katakan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1.000 bulan. Lebih baik dari 1.000 bulan ya sekitar 1.000 bulan. Karena yang kedua adalah angka 1.000 itu adalah angka yang dikenal oleh masyarakat Arab kala itu. Angka 1.000 itu adalah angka yang sudah dikenal dan sangat terkenal di kalangan orang Arab. Maka penggunaan kata berkekuatan 1.000 tentara, kita tentu mempertanyakan benarkah persis angka 1.000 itu. Saya kira menyebut angka 1.000 itu lebih kepada untuk menunjukkan bahwa banyak pasukannya hingga mencapai seperti sekitar 1.000 pasukan itu, 1.000 tentara. Lalu pasukan ini meneruskan perjalanan hingga singgah di kawasan yang dekat dengan Badar, di balik bukit pesisir pada pinggiran yang paling jauh dari perbatasan lembah Badar itu. Berikutnya pasukan Islam dalam posisi kritis. Umul Jaisul Makki birruju'i wa wuqu'il insyiqaq fihi. Walamma talaqqa hadhihi risalah Jaisu Makkah hum birruju'i walakin qama tagiyatu Quraisy Abu Jahal fi kibirai wa rasatin qailan wallahi la narji'u hatta namudda badran. Ya, ini kita melihat betapa upaya itu dilakukan. Maka sementara atau pada saat itu intelijen pasukan Madinah itu sudah menyampaikan berita tentang kafilah dan pasukan orang Quraisy kepada Rasulullah yang ketika itu masih dalam perjalanan sekitar lembah Zafiran. Apa yang kita ingin tangkap dari sini bahwa meskipun Muhammad seorang nabi, meskipun Muhammad seorang rasul, tetapi bahwa keteladanan dalam berbagai hal selalu beliau tampilkan untuk dijadikan sebagai inspirasi, sebagai teladan dan sebagai contoh. Umat Islam pada prinsipnya sangat mencintai perdamaian dan tidak ingin umat Islam itu menjadi pengganggu terhadap kenyamanan orang-orang di luar Islam atau di luar dari ini. Tetapi karena yang bersangkutan terus membuntuti perjalanan dakwah Rasulullah ketika berpindah ke Madinah, maka hal itu kemudian diizinkan atau diperintahkan untuk bisa berperang menghadapi mereka. Itu satu-satunya jalan yang bisa dilakukan kala itu. Saya kira hari ini bahwa kita tidak lagi seperti dalam kondisi seperti yang diceritakan dalam ini, bahwa mereka memata-matai, mereka mencari informasi.
Mereka berupaya mengetahui antara yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa pencarian informasi begitu sangat penting untuk menentukan langkah. Jangan salah memberi informasi, karena kesalahan dalam memberi informasi itu bisa berdampak buruk. Ya, saya kira ini yang penting, bahwa dalam kehidupan ini orang yang bisa dipercaya harus benar-benar orang yang bisa dipercaya, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk yang lebih masif, dampak buruk yang lebih besar. Karena itu harus berbagi tugas. Tidak boleh semuanya turun ke medan perang. Kenapa itu? Karena kalau diserang dari belakang itu berbahaya. Tidak boleh langsung menghabiskan energi, karena dengan tidak menghabiskan energi itu artinya bahwa masih bersiap menghadapi berbagai kebiadaban yang dilakukan oleh kabilah Quraisy. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa tidak seberapa perjuangan kita, tapi perjuangan yang pernah ditempuh oleh Nabi dan para sahabat yang setia itu kan taruhannya hidup dan mati. Jadi taruhannya hidup dan mati. Itu sebabnya orang yang mati di dalam medan perang karena Allah itu dikatakan ya bahwa jangan mengira, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan menyangka, jangan mengira ya bahwa orang-orang yang gugur di medan perang itu telah mati. Bagi dalam pandangan Al-Quran, orang yang berjuang karena agama, bukan berjuang karena kepentingan untuk harta atau duniawi. Orang yang berjuang di jalan Allah karena Allah. Cuma ini hati-hati, jangan sampai kita mengatakan berjuang itu selalu dalam bentuk perang. Itu kebetulan yang diceritakan ini konteksnya adalah perang Badar, jadi begitu ceritanya. Ternyata adu strategi begitu panjang sekali terjadi sebelum terjadi perang Badar. Rasulullah berupaya untuk melakukan nego sebetulnya, untuk melakukan nego dan pemberhentian untuk melakukan perang di antara mereka, antara Rasulullah SAW. Jadi dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwa strategi adalah sangat penting. Kalau kemudian ada pencari fakta, pencari berita itu sangat penting. Kalau sekarang namanya pasukan intelijen. Ya, pasukan intelijen itu yang mampu tidak mempublikasi dan mampu menjaga kerahasiaan. Dia, kalau istilah kita tadi, ada menjadi mata-mata. Ya, kalau pasukan intelijen kan memang tidak ingin dikenal, tidak ingin diketahui. Jadi ada jalan sunyi yang dilewati, tapi sesungguhnya jalan sunyi yang dilewati itu ada dalam rangka menipu lawan. Strategi. Harajatu mauqifil jaisil islami. Pasukan Islam dalam posisi yang kritis itu. Sementara
intelijen pasukan Madinah itu sudah menyampaikan berita tentang ya tentang kafilah dan pasukan perang pasukan perangnya kabilah Quraisy ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih dalam perjalanan sekitar lembah Zafiran. Setelah merenungkan berita tersebut, beliau dapat memastikan bahwa tidak ada lagi celah untuk menghindari pertempuran berdarah. Ini jalan terakhir. Sebenarnya Rasulullah tidak menginginkan itu terjadi perang. Jadi jangan sampai katakan hobi Rasulullah itu berperang, tidak sama sekali. Ini terpaksa terjadi. Karena tidak ada lagi jalan. Ya, itu pun dilakukannya setelah mendapat restu dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak bertindak gegabah. Dengan kondisi seperti itu, semua umat Islam yang dibawa komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiwa kepahlawanannya muncul. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Karena mereka tidak ada istilah kalah. Kalau kalah atau dan akhirnya mati, itu tetap menang sebagai syahid. Kalau menang berarti dia menjadi pemenang di dalam hal itu. Jadi umat Islam itu sepanjang dia mengikuti SOP rambu-rambu yang ditetapkan oleh Islam, ditetapkan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW, maka itu tidak ada istilah kalah. Ya, kalau mati bagi yang benar itu namanya syahid, tapi kalau menang ya itu memang menjadi kemenangan, izzul Islam, kemenangan dan kebesaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah Maghrib Masjid Raya Makassar yang saya muliakan, malam ini kita akan membaca subtema yaitu Al-Jaishul Islamiyu Yataharraku Nahwa Badrin. Pasukan Islam bergerak menuju Badar. Sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal jaish ghairal mutahhab fa kharaja min naqbil madinati wa madha 'ala tariqatir ra'isi ila Makkah hatta balagha bi'rar rawha walamma irtahala minha taraka tariqa Makkah biasari
وانحرف ذات اليمين على النازية يريد بدرا فسلك في ناحية منها حتى جزى واديا يقال له رهقا بين النازية وبين مضيق الصفراء ثم مر على المضيق ثم ينصب منها حتى قرب من الصفراء وهنالك بصبص بن عمرو الجهني وادي أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتجسسان له أخبار العير. Paragraf ini menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bergerak bersama dengan pasukan yang pasukan yang sebetulnya tidak memiliki persiapan yang begitu matang. Fa kharaja min aqbal Madinah, lalu keluar dari arah celah Madinah dan berlalu melewati jalan utama yang mengarah ke Mekah hingga akhirnya sampai kepada satu sumur yang namanya Sumur Rauha. Tatkala bertolak atau berangkat dari situ, beliau memposisikan jalan menuju Mekah di sebelah kirinya dan berbelok ke arah kanan yang menuju Nazia. Tentu dalam hal ini tujuannya menuju Badar, satu tempat. Lalu beliau menelusuri pinggirannya hingga memotong jalan sepanjang lembah yang diberi nama, lembah itu namanya Ruhkan. Yukalu wadian yukalu lahu Ruhkan. Jadi lembah itu bernama Ruhkan. Lembah ini terletak antara Nazia dan jalan sempit di kawasan Safra. Kemudian melewati jalan sempit tersebut dan dari situ mengarah ke dekat kawasan Safra. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Basbas bin Amr al-Juhani dan Adi bin Az-Zagba Johani ke Badar guna memata-matai kafilah Quraisy. Jadi mencari tahu. Itu taktik strategis yang dilancarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengutus orang kepercayaannya untuk mencari tahu, mencari informasi tentang perkembangan dan situasi di lokasi. Ini memberikan syarat bahwa Rasulullah itu tidak sekedar turun ke medan tempur tanpa suatu pertimbangan yang logis, tanpa suatu pertimbangan berdasarkan keadaan yang terjadi. Karena keadaan ini menjadi pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya. Padahal kalau kita berpikir, kenapa Rasulullah SAW tidak mendapatkan seperti pertolongan, keajaiban pada saat itu juga? Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ditampilkan oleh Allah sebagai contoh, sebagai inspirasi. Kalau Allah mau, itu gampang saja. Tapi itu tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah ini contoh.
Kalau selalu terjadi di luar daripada hal yang normal, mungkin orang mengatakan wajar ya, tidak bisa dicontoh karena dia memang seorang rasul. Ya, tentu di luar semua hal yang normal itu bisa terjadi. Tapi terjadinya ini seperti Rasulullah mengutus sahabat untuk pergi ke lokasi mengecek keadaan, itu menunjukkan bahwa ada hal yang bisa dicontoh. Seorang yang ingin melihat dan berhadapan dengan hal yang sama di kemudian hari dari kalangan umatnya, ini bisa menjadi contoh bahwa jangan terjun ke lokasi tanpa ada suatu pertimbangan. An-nadhiru fi Makkah, peringatan bergema di Mekah. Wa amma khabarul 'iri fa inna Aba Sufyan wa huwal mas'ulu anha. Di sini diceritakan bahwa adapun berita tentang kafilah Quraisy, Abu Sufyan yang bertindak sebagai penanggung jawab dalam konteks ini, kana ala ghayatin minal haytati wal hazri, bertindak ekstra hati-hati. Jadi juga Abu Sufyan dari kalangan Quraisy itu juga sangat berhati-hati, bahkan ekstra hati-hati di dalam menghadapi Rasulullah dan para sahabat. Ini adu strategi. Rasulullah punya strategi, Abu Sufyan pun sebagai penanggung jawab dari kalangan Quraisy itu juga punya taktik dan strategi. Hal itu dilakukan karena mereka dia mengetahui dengan pasti bahwa jalan menuju Mekah itu tidak sedang baik-baik saja, tidak dalam keadaan aman. Karena Rasulullah juga punya pasukan yang sangat diperhitungkan. Abu Sufyan juga tidak ingin bertindak gegabah, mengambil langkah yang ceroboh. Dia juga harus memperhitungkan langkah-langkah yang akan diambil. Karenanya dia selalu mencari-cari berita dan bertanya kepada setiap para pengendara yang dia temui. Mencari tahu. Siapa tahu ada Rasulullah, pasukan Rasulullah yang sedang menunggu di depan. Itu juga dilakukannya. Tak berselang lama, kemudian Abu Sufyan ini mendapatkan satu kabar, mendapatkan suatu bocoran, informasi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad itu sudah melakukan mobilisasi massa, mobilisasi pasukan. Ini dilakukan untuk mencegah, untuk menghalau, untuk membayang-bayangi langkah kafilah Quraisy yang sedang berupaya untuk menaklukkan atau mengalahkan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abu Sufyan juga memperkerjakan yang bernama Damdam bin Amr al-Ghifari untuk misi pergi ke Mekah guna menyuruh orang-orang Quraisy agar menyusul kafilahnya sehingga dapat mencegahnya tidak jatuh ke tangan Muhammad. Lalu pergilah Damdam tadi yang disuruh oleh Abu Sufyan.
dia pergi bergegas menuju Mekah untuk menuruti instruksi Abu Sufyan tadi. Tatkala ia sampai di Mekah, maka dia pun berteriak dari perut lembah dengan berdiri di atas untanya, sementara dia sengaja membuat kondisi untanya dengan hidung terpotong, posisi kantong celananya aut-autan seperti bajunya tercabik-cabik, seraya berkata, "Wahai orang-orang Quraisy." Ini namanya untuk memprovokasi ya. Itu untuk membuat satu hal yang di luar yang biasa, sehingga memberikan shock terapi kepada orang-orang Quraisy agar berhati-hati dari Muhammad dan pasukannya itu. Itu sengaja dilakukannya. Lalu berteriak kira-kira kurang lebih begini bahasanya, "Wahai orang Quraisy, ya ma'syarah Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kafilah, harta-harta kalian yang bersama Abu Sufyan telah dicegat oleh Muhammad." Ini sekalipun ini hoax, jadi hoax itu udah biasa. Cuma istilah ini baru kita kenal. Istilah hoax itu lebih banyak ketika ada media sosial yang membuat masif istilah ini dikenal, membuat istilah ini populer. Tapi sebenarnya itu sudah terjadi seperti ini. Katakan bahwa sekarang harta kalian itu sudah jatuh ke tangan Muhammad, padahal belum. Itu hoax namanya, tanpa ada sumber yang kalau tidak diklarifikasi, wah ini benar-benar bisa memprovokasi. Lalu mengatakan, "Aku rasa kalian tidak akan mampu menyelamatkan. Kirimkan bantuan demi keselamatan kita semua. Jangan ragu mengirimkan bantuan." Padahal sekali lagi ini adalah bentuk provokasi. Berikutnya, Ahlu Makkah yatajahhazuna lil ghazwi. Ahlu Makkah yatajahhazuna lil ghazwi. Penduduk Mekah itu sudah, kira-kira artinya itu adalah bahwa penduduk Mekah itu sudah bersiap-siap atas provokasi yang dilakukan oleh Damdam tadi, yang dibawa instruksi Abu Sufyan, itu membuat satu langkah maju menurut versi mereka, bahwa kalau orang-orang Quraisy sudah terprovokasi, maka dia akan turun, semua akan kemudian menyatu dengan kafilah-kafilah Quraisy. Maka di sini katakan bahwa penduduk Mekah bersiap-siap sekali lagi untuk berperang. Fatahfazun nas sira'an wa qalu aizan Muhammad wa ashabu an takuna Ka'ir ibnil Khadrami. Mendengar hal itu, orang-orang bergegas secepatnya seraya berkata, apakah Muhammad dan para sahabatnya mengira akan terjadi pada kafilah itu seperti yang terjadi pada kafilah Ibnu Hadrami? Nah, sama sekali tidak. Demi Allah, sungguh dia akan tahu bahwa bukan demikian. Mereka dalam posisi dua pilihan, ikut serta berangkat atau mengirim utusan sebagai wakilnya, sebagai delegasi.
Akhirnya mereka beramai-ramai berangkat sehingga tidak seorang pun dari kalangan pemuka mereka yang tinggal selain Abu Lahab. Dia lebih memilih untuk mengirim wakilnya yang kebetulan berhutang kepadanya. Dia manfaatkan. Mereka mengumpulkan semua kabilah Arab yang berada di sekitar mereka dan tidak seorang pun dari marga-marga Quraisy yang tidak ikut selain Bani Adi, di mana tidak seorang pun dari mereka yang ikut serta. Ini yang tidak dari Bani Adi ini tidak ikut dalam ini. Qawamul Jaisi al-Makki ini berikutnya, sub berikutnya, kekuatan pasukan di Mekah. Jadi Qawamul Jaisi al-Makki, kekuatan pasukan di Mekah. Wa kana qawamul hadzal jais nahwa 1300 muqatil fi bidayati siri. Jadi pasukan Mekah ini berkekuatan sekitar 1.300 tentara pada permulaan perjalanannya. Namun bersamanya ada 100 kuda itu beriringannya. Walaupun mungkin ini kurang lebih lah begitu. 100 kuda dan 600 perisai serta unta yang banyak sekali sehingga tidak diketahui persis berapa jumlahnya. Kemudian ini Abu Jahal bin Hisham memegang komandan umum pada saat itu. Jadi komandan umum sedang dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham. Sementara yang bertindak sebagai penyuplai makanan adalah 9 pemuka Quraisy. Jadi supplier logistik itu ada 9 pemuka Quraisy. Dalam sehari mereka menyembelih 9 ekor unta dan hari berikutnya 10 ekor. Jadi itu yang menjadi kekuatan logistik mereka. Itu juga menjadi isyarat bahwa memang dalam strategi perang tidak semua orang turun 100%, karena harus ada yang mempersiapkan logistik. Ada yang berjuang dengan harta mereka. Orang kafir Quraisy sekalipun, orang munafik dari kalangan Quraisy sekalipun, itu mereka solid. Sebagiannya turun ke medan perang dan sebagiannya mempersiapkan logistik untuk memastikan bahwa tidak ada yang mati kelaparan di lokasi mereka berjihad. Muskilatu qabaili Bani Bakr, kabilah-kabilah Bani Bakar menjadi kendala. Walamma ajma hadzal jaysh alal al-masir zakarat Quraisy ma kana bainaha wa baina Bani Bakr minal adawati wal harb wa khafu an tadribahum hadhihi al-qabail minal halq. Tatkala pasukan ini sudah sepakat untuk bergerak dan orang-orang Quraisy teringat akan adanya permusuhan dan peperangan antara mereka dan Bani Bakar. Karenanya mereka khawatir kabilah-kabilah ini akan menolak mereka dan dari belakang mereka akan membuat posisi di antara dua bara api, dalam artian
dia khawatir, dia kecolongan. Istilah dari belakang tidak selalu menunjukkan posisi, tapi kelalaian yang bisa membuat mereka jatuh, mereka kalah strategi. Hal ini hampir saja mengurungkan niat mereka, akan tetapi ketika itu muncullah iblis dalam wujud Suraka bin Malik bin Ju'sum al-Mudliji, pemimpin Bani Kinana. Ini jadi dia berkata kepada mereka, akulah yang akan menjadi pelindung kalian. Jadi iblis datang menyamar seperti dia menjadi pelindung. Nah, ini tentu menjadi sebuah pelajaran bagi kita di tengah-tengah adanya pasukan yang siap untuk berjuang menyelamatkan diri dan harta mereka. Itu seringkali iblis tampil sebagai seorang pemimpin yang baik, sebagai seorang yang sangat arif, tapi sesungguhnya iblis menggunakan strategi itu sebagai upaya untuk menaklukkan mereka. Itulah sebabnya, karena strategi iblis itu adalah strategi yang halus, yang tidak terlihat kasar, tapi sesungguhnya strategi iblis itu selalu bertentangan atau berbanding terbalik dengan apa yang menjadi langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya dalam Al-Qur'an dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau iblis ini memang bosnya. Tapi secara umum Al-Qur'an mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti pola-pola dan langkah-langkah setan. Setan menjadi musuh yang paling pasti. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Cuma kadang-kadang orang tidak mengetahui apakah ini iblis atau bukan. Karena sering dia mewujud dalam bentuk sebagai orang baik. Nah, pada saat itu yang bisa mengecoh baik orang baik dari kalangan umat Islam maupun dari apalagi kalangan mereka orang-orang kabilah Quraisy itu. Jaisu Makkah yataharrak, pasukan Mekah mulai bergerak. Wahina izin kharaju min diyarihim kama qala Allah Ta'ala bataran wariya'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Ini dalam surah Al-Anfal. Ini diceritakan bagaimana mereka, ya, ketika itu keluarlah mereka, yaitu keluar dari rumah-rumah mereka dalam kondisi seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 47, yaitu bataran wariya an-nasi wa yasudduna an sabilillah, dengan rasa angku dan dengan maksud riya kepada manusia serta menghalangi dari jalan Allah. Yang mereka menyongsong persis seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tindakan mereka mengasah besi, berarti mereka telah memerangi Allah dan memerangi Rasulnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, yaitu wa ghadau ala hardin qadirin,
Dengan tindakan mereka mengasah besi berarti mereka telah memerangi Allah dan Rasulnya. Ya, dan dari mereka pergi dengan membawa ke permukaan dan kedengkian. Kemurkaan dan kedengkian. Ini fanatisme, kemarahan dan kemurkaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semakin membara. Tak terbendung lagi kekecewaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekecewaan mereka terhadap pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa bahwa mereka sangat terganggu. Itu padahal sebetulnya mereka ingin mencelakai Rasulullah, itu niat pertamanya, seperti diceritakan pada halaman-halaman sebelumnya bahwa tujuan utama sebenarnya kabilah Quraisy ini adalah ingin menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pengaruhnya sudah diketahui begitu, sudah sangat masif sekali terjadi di Yasrib atau di Madinah kala itu, atau sekarang Madinah. Maka hal inilah yang membuat mereka selalu berupaya menghabisi Rasulullah. Jadi situ awalnya. Al-iru tafalat wa kana min qissati Abi Sufyan annahu kana yasiru ala tariqir ra'isi walakinnahu lam yazal hazran muti zan wa dha'afa harakal listikshafi. Kafilah Quraisy berhasil lolos, sementara kisah Abu Sufyan sendiri dia menempuh jalan utama namun senantiasa berhati-hati dan siap siaga, bahkan menambah frekuensi patroli pemantauan mereka untuk memastikan bahwa kondisi dalam keadaan aman. Tatkala dia sudah mendekati kawasan Badar, tempat peperangan itu, kafilahnya lebih dahulu maju hingga bertemu dengan Majdi bin Amr. Abu Sufyan menanyainya perihal pasukan Madinah. Maka dia menjawab, saya tidak melihat seorang pun. Ya. Yang katakan di sini, faqala ma ra'aitu ahadan angkarahu illa anni qad ra'aitu rakibina qad ana unahan ila hazati. Tatkala dia sudah mendekati kawasan Badar, kafilahnya lebih dahulu maju hingga bertemu dengan Majdi seperti yang tadi di kalimat sebelumnya. Kemudian dia mengatakan, saya tidak mara'ait, saya tidak melihat seorang pun yang perlu dicurigai. Hanya saja tadi saya melihat 2 orang penunggang kuda yang berhenti ke arah bukit ini, kemudian mengisi tempat air mereka lalu berangkat. Abu Sufyan pun bergegas menuju ke tempat mereka berdua, di mana tempat itu berhenti tadi, lalu mengambil kotoran unta mereka dan mengamatinya. Ternyata didapati bercampur biji kurma. Lalu dia berkata, demi Allah, ini tidak lain adalah makanan binatang orang-orang Yasrib. Nah, orang-orang Yasrib itu orang-orang Madinah. Di situ ada Rasulullah SAW dan para sahabat. Lalu dia kembali ke kafilahnya dengan cepat dan pergi dengan mengubah perjalanan ke arah barat menuju pesisir. Artinya dia tidak menggunakan lagi jalan utama yang melewati Badar dari arah kiri, karena dia tahu, wah ini berbahaya. Berbahaya kalau lewat seperti itu. Dengan begitu kan dia bisa berhasil selamat
berserta kafilahnya dari incaran pasukan Madinah. Kemudian ini pasukan Rasulullah dan sahabat, ini disebut pasukan Madinah atau Yasrib. Jadi pasukan Mekah kemudian terpecah. Tatkala pasukan Mekah menerima surat tersebut, maka mereka pun bermaksud pulang kembali, akan tetapi Abu Jahal dari kalangan Quraisy itu berdiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan seraya berkata, demi Allah. Jadi nama Allah itu juga mereka gunakan, demi Allah kita tidak akan pulang hingga berhasil mengambil alih Badar, lalu tinggal di sana selama 3 hari sambil menyembeli unta sebagai makanan mereka. Jadi kalau menyembeli unta bagi orang Arab itu menjadi makanan harian mereka. Demi Allah tidak akan pulang hingga berhasil mengambil alih Badar, lalu tinggal di sana selama 3 hari sambil menyembeli makanan tersebut tadi itu dan meminum arak. Jadi tradisi meminum arak itu balok kalau kita istilahnya di sini, itu terjadi di kalangan orang-orang Quraisy. Mereka menjadikan itu sebagai kebiasaan dan sekaligus menjadi simbol persaudaraan mereka jika minum bersama-sama, walaupun sebenarnya ini menjadi sumber pertengkaran bagi mereka. Akan tetapi sekalipun Abu Jahal telah bersikap demikian, namun Akhnas bin Syarik memberikan isyarat agar pasukan kembali saja, namun mereka tidak mau menaatinya. Akhirnya dia dan Bani Zuhra itu tetap memutuskan kembali, dan dia kebetulan sebagai sekutu mereka sekaligus pemimpin mereka dalam pasukan ini. Maka tidak ada seorang pun dari Bani Zuhra yang ikut serta dalam perang Badar tersebut. Dia keluar. Kemudian jumlah mereka sekitar 300 orang. Setelah kejadian itu Bani Zuhra tetap menghargai pendapat-pendapat Akhnas bin Syarik, sehingga dia senantiasa ditaati dan diagungkan oleh mereka. Lalu ini dari Bani Hashim lagi. Bani Hashim rupanya ingin kembali, namun Abu Jahal bersikap keras terhadap mereka seraya berkata, kelompok ini tidak boleh pisah, tidak boleh memisahkan diri dari kita dan hingga kita kembali. Tidak boleh terjadi seperti itu. Ini Bani Hashim. Pasukan Mekah akhirnya terus melanjutkan perjalanan menuju Badar dengan kekuatan 1.000 tentara. Itu menurut versi buku sejarah ini. Lalu pasukan ini meneruskan perjalanan hingga singgah di kawasan yang dekat dengan Badar, di balik bukit pesisir pada pinggiran yang paling jauh dari perbatasan lembah Badar itu. Jadi istilah angka 1.000 itu ya kira-kira estimasi. Siapa yang tahu sesungguhnya wallahu a'lam. Tapi disebutkan angka 1.000 ini untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Tapi hakikat angka 1.000 itu ya mereka lah yang tahu kalau bahwa angka 1.000 itu tidak selamanya berarti 1.000 betul. Jadi sama juga di dalam Al-Quran kalau mengatakan 1.000 tahun, 1.000 bulan, itu bukan berarti 1.000 dalam bentuk angka pasti. Tapi maksudnya kurang lebih seperti itu. 1.000 itu berarti kurang lebih 1.000. Bisa kurang, bisa lebih. Makanya dalam Al-Quran kalau kita katakan khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1.000 bulan. Lebih baik dari 1.000 bulan ya sekitar 1.000 bulan. Karena yang kedua adalah angka 1.000 itu adalah angka yang dikenal oleh masyarakat Arab kala itu. Angka 1.000 itu adalah angka yang
sudah dikenal dan sangat terkenal di kalangan orang Arab. Maka penggunaan kata berkekuatan 1.000 tentara, kita tentu mempertanyakan benarkah persis angka 1.000 itu. Saya kira menyebut angka 1.000 itu lebih kepada untuk menunjukkan bahwa banyak pasukannya hingga mencapai seperti sekitar 1.000 pasukan itu, 1.000 tentara. Lalu pasukan ini meneruskan perjalanan hingga singgah di kawasan yang dekat dengan Badar, di balik bukit pesisir pada pinggiran yang paling jauh dari perbatasan lembah Badar itu. Berikutnya, pasukan Islam dalam posisi kritis. Umul Jaisul Makki birruju'i wa wuqu'il insyiqaq fihi. Walamma talaqqa hadhihi risalah Jaisu Makkah hum birruju'i walakin qama tagiyatu Quraisy Abu Jahal fi kibirai wa rasatin qailan wallahi la narji'u hatta namudda badran. Ya, ini kita melihat betapa upaya itu dilakukan. Maka sementara atau pada saat itu intelijen pasukan Madinah itu sudah menyampaikan berita tentang kafilah dan pasukan orang Quraisy kepada Rasulullah yang ketika itu masih dalam perjalanan sekitar lembah Zafiran. Apa yang kita ingin tangkap dari sini bahwa meskipun Muhammad seorang nabi, meskipun Muhammad seorang rasul, tetapi bahwa keteladanan dalam berbagai hal selalu beliau tampilkan untuk dijadikan sebagai inspirasi, sebagai teladan dan sebagai contoh. Umat Islam pada prinsipnya sangat mencintai perdamaian dan tidak ingin umat Islam itu menjadi pengganggu terhadap kenyamanan orang-orang di luar Islam atau di luar dari ini. Tetapi karena yang bersangkutan terus membuntuti perjalanan dakwah Rasulullah ketika berpindah ke Madinah, maka hal itu kemudian diizinkan atau diperintahkan untuk bisa berperang menghadapi mereka. Itu satu-satunya jalan yang bisa dilakukan kala itu. Saya kira hari ini bahwa kita tidak lagi seperti dalam kondisi seperti yang diceritakan dalam ini, bahwa mereka memata-matai, mereka mencari informasi, mereka berupaya mengetahui antara yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa pencarian informasi begitu sangat penting untuk menentukan langkah. Jangan salah memberi informasi, karena kesalahan dalam memberi informasi itu bisa berdampak buruk. Ya, saya kira ini yang penting, bahwa dalam kehidupan ini orang yang bisa dipercaya harus benar-benar orang yang bisa dipercaya, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk yang lebih masif, dampak buruk yang lebih besar. Karena itu harus berbagi tugas. Tidak boleh semuanya turun ke medan perang. Kenapa itu? Karena kalau diserang dari belakang itu berbahaya. Tidak boleh langsung menghabiskan energi. Karena dengan tidak menghabiskan energi itu artinya bahwa masih bersiap menghadapi berbagai kebiadaban yang dilakukan oleh kabilah Quraisy. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa
tidak seberapa perjuangan kita. Tapi perjuangan yang pernah ditempuh oleh Nabi dan para sahabat yang setia itu kan taruhannya hidup dan mati. Jadi taruhannya hidup dan mati. Itu sebabnya orang yang mati di dalam medan perang karena Allah itu dikatakan ya bahwa jangan mengira wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan menyangka, jangan mengira ya bahwa orang-orang yang gugur di medan perang itu telah mati. Bagi dalam pandangan Al-Quran, orang yang berjuang karena agama, bukan berjuang karena kepentingan untuk harta atau duniawi. Orang yang berjuang di jalan Allah karena Allah. Cuma ini hati-hati, jangan sampai kita mengatakan berjuang itu selalu dalam bentuk perang. Itu kebetulan yang diceritakan ini konteksnya adalah perang Badar, jadi begitu ceritanya. Ternyata adu strategi begitu panjang sekali terjadi sebelum terjadi perang Badar. Rasulullah berupaya untuk melakukan nego sebetulnya, untuk melakukan nego dan pemberhentian untuk melakukan perang di antara mereka, antara Rasulullah SAW. Jadi dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwa strategi adalah sangat penting. Kalau kemudian ada pencari fakta, pencari berita itu sangat penting. Kalau sekarang namanya pasukan intelijen. Ya, pasukan intelijen itu yang mampu tidak mempublikasi dan mampu menjaga kerahasiaan. Dia, kalau istilah kita tadi ada menjadi mata-mata. Ya, kalau pasukan intelijen kan memang tidak ingin dikenal, tidak ingin diketahui. Jadi ada jalan sunyi yang dilewati, tapi sesungguhnya jalan sunyi yang dilewati itu ada dalam rangka menipu lawan. Strategi. Harajatu mauqifil jaisil islami. Pasukan Islam dalam posisi yang kritis itu. Sementara intelijen pasukan Madinah itu sudah menyampaikan berita tentang kafilah dan pasukan perang pasukan perangnya kabilah Quraisy ini kepada Rasulullah SAW yang ketika itu masih dalam perjalanan sekitar lembah Zafiran. Setelah merenungkan berita tersebut, beliau dapat memastikan bahwa tidak ada lagi celah untuk menghindari pertempuran berdarah. Ini jalan terakhir. Sebenarnya Rasulullah tidak menginginkan itu terjadi perang. Jadi jangan sampai katakan hobi Rasulullah itu berperang, tidak sama sekali. Ini terpaksa terjadi. Karena tidak ada lagi jalan. Ya, itu pun dilakukannya setelah mendapat restu dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak bertindak gegabah. Dengan kondisi seperti itu, semua umat Islam yang dibawa komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
jiwa kepahlawanannya muncul. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Karena mereka tidak ada istilah kalah. Kalau kalah atau akhirnya mati, itu tetap menang sebagai syahid. Kalau menang, berarti dia menjadi pemenang di dalam hal itu. Jadi umat Islam itu sepanjang dia mengikuti SOP, rambu-rambu yang ditetapkan oleh Islam, ditetapkan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW, maka itu tidak ada istilah kalah. Ya, kalau mati bagi yang benar itu namanya syahid. Tapi kalau menang ya itu memang menjadi kemenangan, izzul Islam, kemenangan dan kebesaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah Maghrib Masjid Raya Makassar yang saya muliakan, malam ini kita akan membaca subtema yaitu Al-Jaishul Islamiyu Yataharraku Nahwa Badrin. Pasukan Islam bergerak menuju Badar. Sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal jaish ghairal mutahhab fa kharaja min raqabil madinati wa madha ala tariqatir raisi ila Makkah hatta balagha bi'rar rauha walamma irtahala minha taraka tariqa Makkah biyasari wan harafa dhatal yamin ala naziyah yuridu badran wasalaka fi nahiyatin minha hatta jaza wadi'an yuqalu lahu rahkan bainan naziyah wa baina mudayyakus safra thumma marra ala al-mudayyak thumma yansabba minha hatta qaruba minas safra wa hunalika basbas ibnu Amrul al-Juhni wa abi al-Zabba al-Juhni ila Badrin yatajassasan lahu akhbar al-air. Paragraf ini menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bergerak bersama dengan pasukan yang pasukan yang sebetulnya tidak memiliki persiapan yang begitu matang. Fakharaja min aqbal Madinah, lalu keluar dari arah celah Madinah dan berlalu
melewati jalan utama yang mengarah ke Mekah hingga akhirnya sampai kepada satu sumur yang namanya Sumur Rauha. Tatkala bertolak atau berangkat dari situ, beliau memposisikan jalan menuju Mekah di sebelah kirinya dan berbelok ke arah kanan yang menuju Nazia. Tentu dalam hal ini tujuannya menuju Badar, satu tempat. Lalu beliau menelusuri pinggirannya hingga memotong jalan sepanjang lembah yang diberi nama, lembah itu namanya Ruhkan. Yukalu wadian yukalu lahu Ruhkan. Jadi lembah itu bernama Ruhkan. Lembah ini terletak antara Nazia dan jalan sempit di kawasan Safra. Kemudian melewati jalan sempit tersebut dan dari situ mengarah ke dekat kawasan Safra. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Basbas bin Amr al-Juhani dan Ali bin Az-Zagba Johani ke Badar guna memata-matai kafilah Quraisy. Jadi mencari tahu. Itu taktik strategis yang dilancarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengutus orang kepercayaannya untuk mencari tahu, mencari informasi tentang perkembangan dan situasi di lokasi. Ini memberikan syarat bahwa Rasulullah itu tidak sekedar turun ke medan tempur tanpa suatu pertimbangan yang logis, tanpa suatu pertimbangan berdasarkan keadaan yang terjadi. Karena keadaan ini menjadi pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya. Padahal kalau kita berpikir, kenapa Rasulullah SAW tidak mendapatkan seperti pertolongan, keajaiban pada saat itu juga? Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ditampilkan oleh Allah sebagai contoh, sebagai inspirasi. Kalau Allah mau, itu gampang saja. Tapi itu tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah ini contoh. Kalau selalu terjadi di luar daripada hal yang normal, mungkin orang mengatakan wajar ya, tidak bisa dicontoh karena dia memang seorang rasul. Ya, tentu di luar semua hal yang normal itu bisa terjadi. Tapi terjadinya ini seperti Rasulullah mengutus sahabat untuk pergi ke lokasi mengecek keadaan, itu menunjukkan bahwa ada hal yang bisa dicontoh. Seorang yang ingin melihat dan berhadapan dengan hal yang sama di kemudian hari dari kalangan umatnya, ini bisa menjadi contoh bahwa jangan terjun ke lokasi tanpa ada suatu pertimbangan. An-nadhiru fi Makkah, peringatan bergema di Mekah. Wa amma khabarul 'iri fa inna Aba Sufyan wa huwal mas'ulu anha. Di sini diceritakan bahwa adapun berita tentang kafilah Quraisy, Abu Sufyan yang bertindak sebagai penanggung jawab dalam konteks ini, kana ala ghayatin minal haitati wal hazri,
bertindak ekstra hati-hati. Jadi juga Abu Sufyan dari kalangan Quraisy itu juga sangat berhati-hati, bahkan ekstra hati-hati di dalam menghadapi Rasulullah dan para sahabat. Ini adu strategi. Rasulullah punya strategi, Abu Sufyan pun sebagai penanggung jawab dari kalangan Quraisy itu juga punya taktik dan strategi. Hal itu dilakukan karena mereka mengetahui, dia mengetahui dengan pasti bahwa jalan menuju Mekah itu tidak sedang baik-baik saja, tidak dalam keadaan aman. Karena Rasulullah juga punya pasukan yang sangat diperhitungkan. Abu Sufyan juga tidak ingin bertindak gegabah, mengambil langkah yang ceroboh. Dia juga harus memperhitungkan langkah-langkah yang akan diambil. Karenanya dia selalu mencari-cari berita dan bertanya kepada setiap para pengendara yang dia temui. Mencari tahu. Siapa tahu ada Rasulullah, pasukan Rasulullah yang sedang menunggu di depan. Itu juga dilakukannya. Tak berselang lama, kemudian Abu Sufyan ini mendapatkan satu kabar, mendapatkan suatu bocoran, informasi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad itu sudah melakukan mobilisasi massa, mobilisasi pasukan. Ini dilakukan untuk mencegah, untuk menghalau, untuk membayang-bayangi langkah kafilah Quraisy yang sedang berupaya untuk menaklukkan atau mengalahkan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Abu Sufyan juga memperkerjakan yang bernama Damdam bin Amr al-Ghifari untuk misi pergi ke Mekah guna menyuruh orang-orang Quraisy agar menyusul kafilahnya sehingga dapat mencegahnya tidak jatuh ke tangan Muhammad. Lalu pergilah Damdam tadi yang disuruh oleh Abu Sufyan. Dia pergi bergegas menuju Mekah untuk menuruti instruksi Abu Sufyan tadi. Tatkala ia sampai di Mekah, maka dia pun berteriak dari perut lembah dengan berdiri di atas untanya, sementara dia sengaja membuat kondisi untanya dengan hidung terpotong. Posisi kantong celananya aut-autan seperti bajunya tercabik-cabik, seraya berkata, "Wahai orang-orang Quraisy." Ini namanya untuk memprovokasi ya. Itu untuk membuat satu hal yang di luar yang biasa, sehingga memberikan shock terapi kepada orang-orang Quraisy agar berhati-hati dari Muhammad dan pasukannya itu. Itu sengaja dilakukannya. Lalu berteriak kira-kira kurang lebih begini bahasanya, "Wahai orang Quraisy, ya ma'syarah Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, kafilah, harta-harta kalian
yang bersama Abu Sufyan telah dicegat oleh Muhammad. Ini sekalipun ini hoax. Jadi hoax itu udah biasa. Cuma istilah ini baru kita kenal. Istilah hoax itu lebih banyak ketika ada media sosial yang membuat masif istilah ini dikenal, membuat istilah ini populer. Tapi sebenarnya itu sudah terjadi seperti ini. Katakan bahwa sekarang harta kalian itu sudah jatuh ke tangan Muhammad, padahal belum. Itu hoax namanya, tanpa ada sumber yang ini. Kalau tidak diklarifikasi, wah ini benar-benar bisa memprovokasi. Lalu mengatakan, aku rasa kalian tidak akan mampu menyelamatkan. Kirimkan bantuan demi keselamatan kita semua. Jangan ragu mengirimkan bantuan. Padahal sekali lagi ini adalah bentuk provokasi. Berikutnya, Ahlu Makkah yatajahhazuna lil ghazwi. Ahlu Makkah yatajahhazuna lil ghazwi. Penduduk Mekah itu sudah, kira-kira artinya itu adalah bahwa penduduk Mekah itu sudah bersiap-siap atas provokasi yang dilakukan oleh Damdam tadi, yang dibawa instruksi Abu Sufyan, itu membuat satu langkah maju menurut versi mereka, bahwa kalau orang-orang Quraisy sudah terprovokasi, maka dia akan turun, semua akan kemudian menyatu dengan kafilah-kafilah Quraisy. Maka di sini katakan bahwa penduduk Mekah bersiap-siap sekali lagi untuk berperang. Fatahfazun nas sira'an wa qalu aizan Muhammad wa ashabu an takuna Ka'ir ibnil Khadrami. Mendengar hal itu, orang-orang bergegas secepatnya seraya berkata, apakah Muhammad dan para sahabatnya mengira akan terjadi akan terjadi pada kafilah itu seperti yang terjadi pada kafilah Ibnu Hadrami? Nah, sama sekali tidak. Demi Allah, sungguh dia akan tahu bahwa bukan demikian. Mereka dalam posisi dua pilihan, ikut serta berangkat atau mengirim utusan sebagai wakilnya, sebagai delegasi. Akhirnya mereka beramai-ramai berangkat sehingga tidak seorang pun dari kalangan pemuka mereka yang tinggal selain Abu Lahab. Dia lebih memilih untuk mengirim wakilnya yang kebetulan berhutang kepadanya. Dia manfaatkan. Mereka mengumpulkan semua kabilah Arab yang berada di sekitar mereka, dan tidak seorang pun dari marga-marga Quraisy yang tidak ikut selain Bani Adi, di mana tidak seorang pun dari mereka yang ikut serta. Ini yang tidak dari Bani Adi ini tidak ikut dalam ini. Qawamul Jaisi al-Makki, ini berikutnya, sub berikutnya, kekuatan pasukan di Mekah. Jadi Qawamul Jaisi al-Makki, kekuatan pasukan di Mekah. Wa kana qawamul hadzal jais nahwa 1300 muqatil fi bidayati siri. Jadi pasukan Mekah ini berkekuatan sekitar 1.300 tentara pada permulaan perjalanannya. Namun bersamanya ada 100 kuda itu beriringannya. Walaupun mungkin ini
kurang lebih lah begitu, 100 kuda dan 600 perisai serta unta yang banyak sekali sehingga tidak diketahui persis berapa jumlahnya. Kemudian ini Abu Jahal bin Hisham memegang komandan umum pada saat itu. Jadi komandan umum sedang dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham. Sementara yang bertindak sebagai penyuplai makanan adalah 9 pemuka Quraisy. Jadi supplier logistik itu ada 9 pemuka Quraisy. Dalam sehari mereka menyembelih 9 ekor unta dan hari berikutnya 10 ekor. Jadi itu yang menjadi kekuatan logistik mereka. Itu juga menjadi isyarat bahwa memang dalam strategi perang tidak semua orang turun 100%, karena harus ada yang mempersiapkan logistik. Ada yang berjuang dengan harta mereka. Orang kafir Quraisy sekalipun, orang munafik dari kalangan Quraisy sekalipun, itu mereka solid. Sebagiannya turun ke medan perang dan sebagiannya mempersiapkan logistik untuk memastikan bahwa tidak ada yang mati kelaparan di lokasi mereka berjihad. Muskilatu qabaili Bani Bakr, kabilah-kabilah Bani Bakar menjadi kendala. Walamma ajma hazal jaysh alal al-masir zakarat Quraisy ma kana bainaha wa baina Bani Bakr minal adawati wal harb wa khafu an tadribahum hadhil qabail minal halq. Tatkala pasukan ini sudah sepakat untuk bergerak dan orang-orang Quraisy teringat akan adanya permusuhan dan peperangan antara mereka dan Bani Bakar, karenanya mereka khawatir kabilah-kabilah ini akan menolak mereka dan dari belakang mereka akan membuat posisi di antara 2 bara api. Dalam artian dia khawatir dia kecolongan. Istilah dari belakang tidak selalu menunjukkan posisi, tapi kelalaian yang bisa membuat mereka jatuh, mereka kalah strategi. Hal ini hampir saja mengurungkan niat mereka, akan tetapi ketika itu muncullah iblis dalam wujud Suraka bin Malik bin Jusum al-Mudliji, pemimpin Bani Kinana. Ini jadi dia berkata kepada mereka, akulah yang akan menjadi pelindung kalian. Jadi iblis datang menyamar seperti dia menjadi pelindung. Nah, ini tentu menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Di tengah-tengah adanya pasukan yang siap untuk berjuang menyelamatkan diri dan harta mereka, itu seringkali iblis tampil sebagai seorang pemimpin yang baik, sebagai seorang yang sangat arif, tapi sesungguhnya iblis menggunakan strategi itu sebagai upaya untuk menaklukkan mereka. Itulah sebabnya karena strategi iblis itu adalah
strategi yang halus, yang tidak terlihat kasar, tapi sesungguhnya strategi iblis itu selalu bertentangan atau berbanding terbalik dengan apa yang menjadi langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya dalam Al-Qur'an dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau iblis ini memang bosnya. Tapi secara umum Al-Quran mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti pola-pola dan langkah-langkah setan. Setan menjadi musuh yang paling pasti. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Cuma kadang-kadang orang tidak mengetahui apakah ini iblis atau bukan. Karena sering dia mewujud dalam bentuk sebagai orang baik. Nah, pada saat itu yang bisa mengecoh baik orang baik dari kalangan umat Islam maupun dari apalagi kalangan mereka orang-orang kabilah Quraisy itu. Jaisu Makkah yataharrak. Pasukan Mekah mulai bergerak. Wahina izin kharaju min diyarihim kama qala Allah Ta'ala bataran wariya'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Ini dalam surah Al-Anfal. Ini diceritakan bagaimana mereka. Ya, ketika itu keluarlah mereka, yaitu keluar dari rumah-rumah mereka dalam kondisi seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 47, yaitu bataran waria an-nasi wa yasudduna an sabilillah, dengan rasa angku dan dengan maksud riya kepada manusia serta menghalangi dari jalan Allah. Yang mereka menyongsong persis seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tindakan mereka mengasah besi, berarti mereka telah memerangi Allah dan memerangi Rasulnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, yaitu wa gadau ala hardin qadirin. Dengan tindakan mereka mengasah besi, berarti mereka telah memerangi Allah dan Rasulnya. Ya, dan dari mereka pergi dengan membawa ke permukaan dan kedengkian. Kemurkaan dan kedengkian. Ini fanatisme, kemarahan dan kemurkaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semakin membara. Tak terbendung lagi kekecewaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekecewaan mereka terhadap pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa bahwa mereka sangat terganggu. Itu padahal sebetulnya mereka ingin mencelakai Rasulullah, itu niat pertamanya, seperti diceritakan pada halaman-halaman sebelumnya, bahwa tujuan utama sebenarnya kabilah Quraisy ini adalah ingin menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pengaruhnya sudah diketahui begitu, sudah sangat masif sekali terjadi di Yasrib atau di Madinah kala itu, atau sekarang Madinah. Maka hal inilah yang membuat mereka selalu berupaya menghabisi Rasulullah. Jadi situ awalnya. Al-iru tafalat
Wa kana min qissati Abi Sufyan annahu kana yasiru ala tariqir ra'isi walakinnahu lam yazal hazran muti zan wa dha'afa harakal listikshafi. Kafilah Quraisy berhasil lolos, sementara kisah Abu Sufyan sendiri dia menempuh jalan utama namun senantiasa berhati-hati dan siap siaga, bahkan menambah frekuensi patroli pemantauan mereka untuk memastikan bahwa kondisi dalam keadaan aman. Tatkala dia sudah mendekati kawasan Badar, tempat perperangan itu, kafilahnya lebih dahulu maju hingga bertemu dengan Majdi bin Amr. Abu Sufyan menanyainya perihal pasukan Madinah, maka dia menjawab, saya tidak melihat seorang pun. Ya. Yang katakan di sini, faqala ma ra'aitu ahadan angkarahu illa anni qad ra'aitu rakibina qad ana unahan ila hazati. Tatkala dia sudah mendekati kawasan Badar, kafilahnya lebih dahulu maju hingga bertemu dengan Majdi seperti yang tadi di kalimat sebelumnya. Kemudian dia mengatakan, saya tidak mara'ait, saya tidak melihat seorang pun yang perlu dicurigai. Hanya saja tadi saya melihat 2 orang penunggang kuda yang berhenti ke arah bukit ini, kemudian mengisi tempat air mereka lalu berangkat. Abu Sufyan pun bergegas menuju ke tempat mereka berdua, di mana tempat itu berhenti tadi, lalu mengambil kotoran unta mereka dan mengamatinya. Ternyata didapati bercampur biji kurma. Lalu dia berkata, demi Allah, ini tidak lain adalah makanan binatang orang-orang Yasrib. Nah, orang-orang Yasrib itu orang-orang Madinah. Di situ ada Rasulullah SAW dan para sahabat. Lalu dia kembali ke kafilahnya dengan cepat dan pergi dengan mengubah perjalanan ke arah barat menuju pesisir. Artinya dia tidak menggunakan lagi jalan utama yang melewati Badar dari arah kiri, karena dia tahu, wah ini berbahaya. Berbahaya kalau lewat seperti itu. Dengan begitu kan dia bisa berhasil selamat berserta kafilahnya dari incaran pasukan Madinah. Kemudian ini pasukan Rasulullah dan sahabat, ini disebut pasukan Madinah atau Yasrib. Jadi pasukan Mekah kemudian terpecah. Tatkala pasukan Mekah menerima surat tersebut, maka mereka pun bermaksud pulang kembali, akan tetapi Abu Jahal dari kalangan Quraisy itu berdiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan seraya berkata, demi Allah. Jadi nama Allah itu juga mereka gunakan, demi Allah kita tidak akan pulang hingga berhasil mengambil alih Badar, lalu tinggal di sana selama 3 hari sambil menyembeli unta sebagai makanan mereka. Jadi kalau menyembeli unta bagi orang Arab itu menjadi makanan harian mereka. Demi Allah tidak akan pulang hingga berhasil mengambil alih Badar, lalu tinggal di sana selama 3 hari sambil menyembeli makanan tersebut tadi itu dan meminum arak. Jadi tradisi meminum arak itu balok kalau kita istilahnya di sini,
itu terjadi di kalangan orang-orang Quraisy. Mereka menjadikan itu sebagai kebiasaan dan sekaligus menjadi simbol persaudaraan mereka jika minum bersama-sama. Walaupun sebenarnya ini menjadi sumber pertengkaran bagi mereka. Akan tetapi sekalipun Abu Jahal telah bersikap demikian, namun Akhnas bin Syarik memberikan isyarat agar pasukan kembali saja, namun mereka tidak mau menaatinya. Akhirnya dia dan Bani Zuhra itu tetap memutuskan kembali, dan dia kebetulan sebagai sekutu mereka sekaligus pemimpin mereka dalam pasukan ini. Maka tidak ada seorang pun dari Bani Zuhra yang ikut serta dalam perang Badar tersebut. Dia keluar. Kemudian jumlah mereka sekitar 300 orang. Setelah kejadian itu Bani Zuhra tetap menghargai pendapat-pendapat Akhnas bin Syarik, sehingga dia senantiasa ditaati dan diagungkan oleh mereka. Lalu ini dari Bani Hashim lagi. Bani Hashim rupanya ingin kembali, namun Abu Jahal bersikap keras terhadap mereka seraya berkata, kelompok ini tidak boleh pisah, tidak boleh memisahkan diri dari kita, dan hingga kita kembali. Tidak boleh terjadi seperti itu. Ini Bani Hashim. Pasukan Mekah akhirnya terus melanjutkan perjalanan menuju Badar dengan kekuatan 1.000 tentara. Itu menurut versi buku sejarah ini. Lalu pasukan ini meneruskan perjalanan hingga singgah di kawasan yang dekat dengan Badar, di balik bukit pesisir pada pinggiran yang paling jauh dari perbatasan lembah Badar itu. Jadi istilah angka 1.000 itu ya kira-kira estimasi. Siapa yang tahu sesungguhnya wallahu a'lam. Tapi disebutkan angka 1.000 ini untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Tapi hakikat angka 1.000 itu ya mereka lah yang tahu kalau bahwa angka 1.000 itu tidak selamanya berarti 1.000 betul. Jadi sama juga di dalam Al-Quran kalau mengatakan 1.000 tahun, 1.000 bulan, itu bukan berarti 1.000 dalam bentuk angka pasti, tapi maksudnya kurang lebih seperti itu. 1.000 itu berarti kurang lebih 1.000, bisa kurang bisa lebih. Makanya dalam Al-Quran kalau kita katakan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1.000 bulan.